dibesar-besarkan. Karena apa? Di sini kan mereka juga secara sadar penuh chat yang diberikan bukti ini ada itu. Akhirnya mereka ya cek darah ya, ada videonya kalau nggak salah, saya izin ya, ini bukan untuk mencemarkan nama baik siapapun. Citizen of ya ampun, yang gua yakin lu semua pada happy, pada bahagia dan selalu kenceng, maksudnya dompetnya kenceng. Ketemu lagi sama gua akan bahas video yang sebetulnya gua juga nggak enak nih, karena CCTV yang diperjelas dengan teks bahwa pertengkaran Ruben dan Sarwenda itu tentang perselingkuhan, tentang soal pindah ke apartemen atau rumah di Pondok Indah, itu jadi memperjelas dan menimbulkan banyak pertanyaan. Ada juga video yang terbaru dari Bang Minona yang memperjelas bahwa hasil cek darah dari penyakit yang 3 huruf itu, 3 kata itu, 3 huruf itu ternyata benar-benar dibuat pada tanggal sekian-sekian. Tapi ini menjadikan sesuatu yang muncul pertanyaan lagi, dan netizen juga mulai berkomentar yang sedikit tajam atas masalah ini. Langsung aja deh kita gas. Dia udah makan Inggris, kalau ini mana dia? Dia yang telepon deh, aku nego aja. Kalau misalnya itu daripada anak-anak jual barang yang mana-mana terus di rumah baru gitu. Ada masalah yang ngurusin masalah kalau terus yang tahu itu, gue mandi. Iya maksudnya biar saya juga kan berapa hari nih, jadi biar aku minta nomor marketingnya, aku telepon aja, coba aku nego gitu loh. Bukan masalah ini, nggak apa-apa ya, kalau misalnya emang mau masuk dulu atau kayak gimana, masuknya aku, terus udah kayak gitu ngapain gitu. Aku tinggal minta nomor marketingnya supaya ditindakin. Emang tanggal segitu anak-anak mau ngapain juga lebaran, terus lebaran mau di rumah baru aja. Tapi gimana? Sekarang tanggal 12 itu pertanyaan gue gitu loh, jumlah pulang dulu pertanyaannya udah masuk tanggal 12 udah selesai. Masalah tanggal 12 itu bukan masalah kerjaan. Emang dari awal kan aku bilang bisa dimundurin nggak gitu loh. Kalau bisa dimundurin karena ya namanya belum ready. Terus udah kayak gitu lebaran nggak ada mbak-mbak. Iya, tanggal 15. Makanya dibaca rekening. Tapi nggak tahu videonya nggak bisa. Tapi kan mau tanggal 12. Iya maksudnya kalau nggak bisa nggak apa-apa sih nomor teleponnya biar aku negoin gitu loh. Iya, aku juga nego juga ke tanggal 12 secara gue. Nego apa? Iya. Kenapa udah tanggal 12 mendadak nih? Ada apa nih? Iya, gitu. Karena masalah uang ribet banget. Nah, mendadak sih gitu loh. Jadi kalau misalnya emang lu juga pernah ngomong kalau lu ada kerjaan apa atau lu ada pergi kemana, nggak ada langsung ngomong kan? Terus? Ini aku juga ngomong kok dari kemarin, ada di chat kok. Nggak boleh. Lagi ngomongin kan? Masih kenapa lagi? Sanjo. Ada. Oh iya, emang ada. Kita suami istri apa? Emang pernah? Pernah nggak gue tanya malu? Iya makanya. Kalau selingkuh itu udah dapet konflik. Udah. Terus selingkuhan lu udah nikah, lu jangan sedih. Habis itu lu udah bareng nih. Iya. Lu kayak gitu. Lu nggak kenal. Lu nggak seneng? Jangan main cici. Gue lagi ngomong. Jangan main cici. Gue lagi ngomong. Ya gue lagi ngomong. Lu dengerin. Jangan main cici. Ya ada orang sama aku dia. Gue lagi ngomong. Lu bisa di mana? Gue nggak bisa dia. Udah. Jadi kalau lu udah ketahuan, kayak gitu. Udah. Ya. Lu ngomongin semuanya gue ya. Ya. Udah. Enggak apa-apa, Mam.
Nggak apa-apa, maaf, bentar. Iya. Ya, itu oke. Ya kalau nggak ada orang lain ya nggak apa-apa. Ya, udah. Udah. Ya, udah. Ingat anak, ingat anak. Bunda. Ayah bunda. Selingkuhannya nikah. Makanya, baru balik ke keluarga. Boleh nggak? Gua tuh gak bodoh. Gua pura-pura bodoh. Gua udah bener dia apa? Gua cuma mau ngomong sama dia tadi. Lupa aja. Sebetulnya video ini keluarnya baru-baru ini ya, setelah mereka bercerai. Menurut gue sih udah nggak penting lagi bahwa dalam video itu diduga Sarwenda menuduh Ruben Onsu ada selingkuhan. Ya sudah, seandainya ia pun sekarang pun sudah bercerai. Apakah video ini akan membantu salah satu pihak dalam memperebutkan hak asuh? Itu gue nggak tahu secara hukum. Tapi keluarnya video ini, awalnya yang potongan sedikitnya itu adalah mengkonter omongan Sarwenda di podcastnya Bang Denny. Nah sekarang ini muncul video fullnya dari pihak Sarwenda, dan Sarwenda pun mengeluarkan statement di feed-nya yang menjelaskan apa sebab akibatnya dari video ini, kenapa dia mengeluarkan dan apa dampaknya. Kita langsung baca aja. Sadar ada ucapan dan sikap saya di ruang publik yang tidak tepat. Dia menyadari ya soal kata-kata cong 200 juta. Untuk itu saya meminta maaf dan berusaha memperbaiki diri. Oke, saya sadar saya belum cukup sebagai seorang ibu, berusaha menjaga mental saya, menjaga anak-anak, dan menahan banyak luka dari pernikahan saya yang dulu, yang agar keadaan tidak semakin buruk. Jujur saya ini lelah. Oke, ya kita juga lelah sih mendengarkan omongan-omongan juga. Bukan karena saya tidak memiliki bukti. Oh ini setengah mengancam kayaknya. Tetapi karena saya masih berharap semua ini bisa diselesaikan tanpa harus saling membuka luka di depan publik. Namun setelah beredar video yang tidak disertai konteks yang utuh, ya video yang waktu dia histeris doang ya, saya merasa perlu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Maka itu dia upload yang panjangnya ini plus feed-nya dia. Karena selama ini publik meminta saya menunjukkan bukti agar publik dapat melihat peristiwanya secara utuh. 4 Maret 2024 jam 21, jam 9 malam ya, jam 9:20. Video ini berawal saat masa sewa rumah di Pondok Indah akan berakhir. Oh, ini waktu di Pondok Indah, gue pikir yang waktu di Cilandak. Kondisi keuangan saat itu saya mengusulkan agar kami kembali ke rumah lama. Ini kalau nggak salah Ruben sama Sarwenda cerainya juga di 2024 kan ya. Namun saat itu saya diberitahu bahwa sudah sewa apartemen hotel selama 1 bulan dengan biaya 120 juta. Menurut saya, dana tersebut seharusnya bisa diprioritas untuk kebutuhan anak-anak atau rumah. Saya juga ingin minta jadwal pindah diundur dari tanggal 8 ke 12 karena anak-anak masih libur, serta meminta kontak marketing agar bisa mengurusnya sendiri. Namun, permintaan tersebut tidak diberikan. Ya, tidak diberikan. Yuk kita lanjut lagi. Perbedaan soal jadwal pindah dari 8 ke 12 dan permintaan saya untuk menghubungi pihak marketing memicu perdebatan. Oh, cuma soal pindahin tanggal dari 8 ke 12 jadi ribut lah di dalam CCTV itu. Di tengah pembicaraan tersebut suasana memanas. Benar ya, tadi kita dengar ya, memanas dari mulai ngomongnya aku. Gue perhatiin banget tuh. Sarwenda ngomongnya aku, akhirnya jadi gue elu. Kita lihat juga Ruben ngomong gue elu dari soal aku ke aku. Di tengah pembicaraan tersebut suasana memanas, beliau membanting pintu dan percakapan berubah menjadi pertengkaran.
Disitulah emosi saya meledak. Kemarahan yang terlihat di video bukan muncul karena persoalan tanggal pindah semata, melainkan akumulasi dari banyak hal selama 11 tahun ini tidak pernah benar-benar bisa saya sampaikan. Oh, jadi udah numpuk nih di hati, di dadanya Sarwenda. Begitu kepicu soal pemindahan tanggal 8/12, meledak semua kemarahannya. Akhirnya jadi kayak begitu. Sebagai pasangan, saya tahu juga saya banyak kekurangan, kata Sarwenda ya. Itu membuat saya selama 11 tahun memilih memendam banyak hal, berusaha memahami keadaan termasuk saat kondisi keuangan beliau yang sedang sulit. Ruben lagi sulit. Sekarang siapa sih dalam keluarga yang gak pernah pasang surut ataupun naik turun ekonominya? Semua keluarga begitu. Termasuk ketika menafkahi anak-anak sudah tidak diberikan selama sekitar 3 bulan dan pembangunan rumah baru berhenti. Saya tetap coba mengerti. Ini gue masih agak bingung nih. Di Pondok Indah 2024, bukannya rumahnya itu yang di Cilandak sesudah ini atau sebelum ini? Masih bingung. Dan di saat yang sama saya juga mengetahui kembali hal yang pernah melukai kepercayaan saya di masa lalu. Dan saya mengungkapkan perselingkuhan beliau di video itu. Oh, jadi di masa lalu Ruben pernah berselingkuh. Gue baru tahu nih, ya. Karena dari pihaknya Sarwenda. 2017 saya mengetahui adanya perselingkuhan. Selingkuh sama siapa sih Ruben? Saat itu beliau mengakui kesalahannya, meminta maaf dan berjanji untuk berubah. Saya melihat betapa kerasnya beliau. Ini kata-kata Sarwenda nih selalu ngomong beliau. Di podcast Bang Denny juga beliau susah banget ngomong kata Ruben ya. Meminta maaf dan berjanji untuk berubah. Saya melihat betapa kerasnya beliau berjuang mencari nafkah dan membangun keluarga kami. Karena itu saya memilih untuk tetap bertahan dan berharap semuanya benar-benar bisa berubah. Sorry ya, ada yang sedikit lagi menggonggong. Namun kepercayaan itu kembali runtuh oleh perselingkuhan beliau yang berikutnya. Oh, ada lagi perselingkuhannya setelah 2017. Saat kondisi keuangan keluarga sedang sulit, tetapi saya mengetahui ada pengeluaran dalam jumlah besar untuk selingkuhannya itu. Reaksi saya dalam video tersebut memang salah dan saya tidak membenarkannya. Dia mengakui ya, Sarwenda mengakui bahwa histerisnya dia itu tidak benar dan tidak baik. Namun di satu sisi saya masih menyayangi keluarga saya. Di sisi lain saya melihat keluarga saya yang perjuangkan hancur di depan mata saya. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Sejak kejadian itu beliau meninggal rumah tidak pernah kembali. Itu adalah konteks masalah di video itu. Video yang saya bagikan hari ini bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk memberikan konteks atas satu-satunya momen ketika setelah 11 tahun memendam semuanya sendirian, saya akhirnya tidak sanggup lagi. Satu permohonan saya, apapun yang terjadi di antara kami, jangan libatin anak-anak. Ini semua kesalahan saya, betul. Saya pernah mencintai, saya pernah percaya, saya pernah memperjuangkan keluarga ini dengan sedang hati dan ternyata saya salah. Banyak yang bertanya di mana anak-anak saat itu. Saat itu mereka berada di ruangan lain bersama suster cukup jauh. Saya langsung memastikan keadaan mereka. Suster tidak mendengar karena televisi sudah dinyalain. Jadi di dalam ruangan anak-anak televisi dinyalain, dianggap kata susternya tidak mendengar. Saya tentu tidak bisa memastikan 100% mereka dengar atau tidak. Jika ternyata mereka tetap berdampak, itu menjadi penyesalan bagi saya. Ya, Sarwenda menyesal. Saya memang bodoh. Saya pikir dengan diam dan mengevaluasi kesalahan saya, keadaan jadi lebih baik. Dan saya tahu dia masih punya video di mana saya mendisiplinkan anak saya dengan keras dikarenakan anak saya tantrum dan melakukan hal yang membuat saya merasa kecewa dan gagal sebagai ibu. Kemudian saya meminta maaf ke anak saya dan setelah itu saya bawa ke psikolog. Nah, ini yang gue gak setuju nih. Gue sangat tidak setuju ya. Ada orang tua, sorry nih gue potong sedikit, ada orang tua mempunyai seorang putri, 2 ya, dan umurnya itu masih kecil, masih belasan tahun, masih di sekolah SD. Kalau dia tantrum atau permasalahan apapun, kita sebagai orang tua, gue juga gak bilang gue sebagai orang tua yang handal, tapi semua orang tua menjalani semua pelajarannya dari nol. Kita cuma mendengarkan dari orang tua kita sebelumnya, ngedidik anak tuh begini-begini. Begitu kenyataannya sulit. Nah, ini malah kesannya kayak nggak ada perjuangan untuk mendidik anaknya atau memberitahu anaknya, bahkan berdiskusi dengan anaknya saat dia tantrum. Gue agak menyayangkan ya, bukannya gue bilang salah karena gue juga bukan psikolog, gue nggak paham. Tapi gue sebagai orang tua, seandainya ada anak masih belasan tahun SD tantrum, kita harus belajar. Karena apa? Kita yang paling tahu anak kita. Kita yang paling tahu. Dokter cuma lihat review, umur berapa, lahir apa, penyakit apa, gitu doang. Dan butuh waktu lagi. Kita dari nol, dari istri melahirkan, bapaknya juga melahirkan, kita langsung melihat anak kita, ganti popok. Kita yang paling tahu karakter. Kenapa kasih ke psikolog?
Itu yang gue nggak habis pikir dari seorang ibu yang seolah-olah give up untuk merawat ataupun berdiskusi dengan anaknya. Itu gue nggak setuju. Gue nggak bilang Sarwenda salah, tapi gue nggak setuju anak sekecil itu dibawa ke psikolog. Gue nggak setuju. Kalau mau pakai video itu untuk menyerang saya, video yang tadi dia bilang mendidik anaknya, mendisiplinkan dengan keras dan tidak memikir mental anak-anak depannya, mau tidak mau harus saya hadapi. Wah, ini kayaknya benar-benar genderang, perang keras. Harapan saya hanya satu, mari kita selesaikan semua ini. Benar. Dan jika suatu hari anak-anak membaca semua ini saat dewasa, Bunda hanya ingin menitipkan satu pesan, itu adalah kesalahan kami sebagai orang tua, bukan kesalahan kalian. Kalian tidak pernah memilih keluarga. Jadi jangan pernah menyalahkan diri. Bunda akan fight habis-habisan untuk kalian dengan nyawa Bunda sekalipun. Wah, ini menunjukkan bahwa Sarwenda akan mati-matian memperebutkan hak asuh. Sangat disayangkan sekali ya, pasangan yang dulu kita kenal romantis berakhir seperti ini. Tapi ya, nasi sudah jadi bubur. Sekarang kita tinggal tunggu aja tanggal hasil dari sidang bahwa hak asuh akan jatuh ke tangan siapa, Ruben Onsu atau Sarwenda. Oke, sebelum kita sedikit aja lah, nggak usah terlalu banyak bahas ya, karena ini masalah tentang sesuatu hal yang mengandung 3 huruf. Dan udah ada klarifikasi dari Bapak Minola ya, gimana resultnya dan mengencounternya, silahkan kalian nonton. Ada orang iseng yang mengangkatnya, ya, patut diduga hanya ingin untuk menjatuhkan Ruben, ya. Itu kita sudah melakukan pengecekan, ya, di salah satu pusat laboratorium yang cukup berkredibilitas di Indonesia ini, yang cabangnya dari mana-mana. Ya, ini boleh di zoom, ini Prodia ya, Oke. Ada nama pasiennya Ruben Samuel Onsu di atas. Ya, ada ya. Oke. Kapan pemeriksaan itu dilakukan? Jangan-jangan nanti pemeriksaan dilakukan setelah ini menjadi besar beritanya. Tidak. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 25 Juli. Ya, HIV ya. Sorry, nanti diedit ya. 3 huruf itu non-reaktif. Masa mereka lebih percaya kepada chattingan yang datang dari satu sumber daripada bukti real? Itu harus dipertanggungjawabkan juga tuh, siapa yang penyebaran awal itu secara tiba-tiba brak langsung kemana-mana. Ya, dengan teknologi ya tolong dipertanggungjawabkan aja deh, oke? Dan lagi yang perlu kalian tahu, Dokcin, kalau misalnya masalah tentang medis seperti begini tidak terlalu paham, tapi aku hanya belajar dari sejarahnya RO dan SW yang sama-sama memiliki history, yaitu penyakit selaput otak. Kalau RO kan sebenarnya dari 2018 karena dia benar-benar workaholic banget ya, jadi sampai kena ke kelenjar selaput otaknya, yang disebutnya itu adalah penyakit empty sella syndrome. Ya, jadi di sini empty sella syndrome itu dia kena ke selaput otaknya karena imunnya juga sudah kena ya. Jadi rentan banget penyakit-penyakit yang menular, dan penyakit 3 huruf itu juga tidak menutup kemungkinan. Jadi harus dijaga juga kan, karena pergaulan segala macam. RO juga mau nggak mau mungkin ada namanya treatment seperti kayak ARV ya kan, yang sebenarnya lebih dominasi untuk HIV tapi diinjekkan ke RO untuk demi mewanti-wanti aja sebenarnya ya kan. Jadi harus ada yang namanya rutin transfusi darah yang sudah dilakukan dari 2018 ya kan, sampai sakit yang kemarin yang 2024-25 ya kan. Kemudian juga kena jarum suntik akan menjadi hal yang rutinitas. Sebenarnya waktu tahun 2022 juga Miss S juga kena, cuma dia lebih kayak ke kista batang otak kalau nggak salah. Nah itu juga kan, jadi intinya mereka berdua punya sistem imun dan genetika yang membuat mereka jadi rentan namanya ya. Kalau misalnya ada apapun, apalagi mereka di dunia entertain ya tidak menutup kemungkinan. Jadi jaga-jaga aja. Jadi yang diprosedurkan oleh dokter jadi jalankan. Tapi siapa yang lebih ahli dalam hal ini, monggo kalian boleh deh. Yang penting di sini Dokcin hanya ingin mengklarifikasi bahwa non reaktif sudah ada result dari Prodia yang dilihatkan oleh Bapak Minola, walaupun memang tidak terlalu jelas. Nanti mungkin juga kalian akan bisa melihat lebih jelas deh buktinya untuk kalau sudah agak entar ya. Jadi tolong jangan dibesar-besarkan, karena apa? Di sini kan mereka juga secara sadar penuh chat yang diberikan bukti ini ada itu. Akhirnya mereka kan konsekuensi karena menuju pada saat itu untuk sudah mulai dari pertanggal 25 itu udah mulai fokus nih, ya kan, udah sidang, ya kan. Jadi untuk menepis dugaan hal tersebut, untuk memberikan bukti ke hakim mediator, ya, jadi harus ada pemeriksaan yang dilakukan tanggal 25. Ya, gue jadi punya pemikiran baru bahwa setelah video itu beredar, itu kan dalam rangka mengkonter omongannya Sarwenda. Beredarlah video itu yang masih sepotong. Sekarang Sarwenda kasih fullnya. Tapi itu kan tidak menutup kemungkinan, tidak memberikan suatu edukasi ataupun membuat netizen berubah pendapatnya soal Sarwenda histeris.
Ini malah dibelokin ke arah bahwa Ruben itu selingkuh. Bener kata Bang Minola, ini apa hubungannya? Apa korelasinya? Yang sekarang dibutuhkan adalah situasi di mana Sarwendo itu histeris, tidak cocok jadi seorang ibu yang baik di depan anak-anaknya. Udah, that's it. Bukan soal dulu Ruben selingkuh. Menurut gue itu tidak ada korelasinya. Mau selingkuh dulu, akhirnya jadi bercerai, itu kan urusan mereka. Nah, sekarang yang menjadi perhatian kita adalah anaknya mereka ini harus di tangan yang tepat. Kalau misalnya di tangan seorang ibu yang histeris itu apakah tepat? Itu yang gue gak tahu. Nah, ini setelah podcast Bang Minola di Densu, penonton dibuat salah fokus dengan isi chat Sarwenda dan Ruben yang tidak disensor. Tangkapan layar chat yang tersebar. Coba kita lihat. Nah, itu kan dari soal yang penyakit 3 huruf itu ya. Maka itu dibuatlah Bang Minola istilahnya konfirmasi cek darah dari Ruben. Nah, ini kita lihat nih komentarnya. Ini benar-benar real senjata makan tuan. Kebongkar di tangan pengacara sendiri. Kuasa Tuhan betul-betul nyata. Ya ini gua nggak tahu lah ya. Gua rasa ya sekelas Bang Minola menunjukkan videonya itu, handphonenya di Densu terus di screenshot, dia pasti sudah memperkirakannya. Karena sekelas Bang Minola bukan pengacara abal-abal, nggak mungkin melakukan kesalahan seperti ini. Ini menurut gua ya. Coba nextnya nih, komentarnya apa lagi? Si Densu mah males jadi iya-iyain aja. Enggak juga. Bang Densu tuh kalau lagi podcast itu serius, karena dia pasti survei dulu. Sebelum bintang tamunya dia survei dulu. Oh, ini Bang Minola nih pengacara handal, nggak boleh sembarangan ngomongnya. Nah, ini dari Ino yang bisa aku lihat, ayah nggak tahu apa di sini tidak mengkonsumsi obat. Tiga huruf itu, aku hanya khawatir jika tidak. Heran masih ada yang bela SW, padahal sebrutal itu SW jatuhin RO. Di media sosial loh ngatain RW-nya, RO-nya maksudnya. Masa pada tutup mata dan telinga, masih aja ada yang bilang SW. Itu bukan tulisan penyakit 3 huruf, tapi itu dilingkari hari dan tanggal. Coba lihat lagi deh. Sebelum Bang Minol nunjukin itu, memang udah melingkar. Oh, oke. Nah, di DM kalau nggak kebaca di bawah yang dilingkari itu emang tanggal. Tapi yang tentang penyakit 3 huruf itu ada di bawahnya. Coba kita lihat ya. Nah, itu. Oh itu 8 Juni ya, itu 8 Juni. Terus juga memang ada tulisannya, konteks ketutupan jari, kesehatan anak-anak, mungkin ayah sudah tidak mengkonsumsi obat, 3 huruf lagi, tanda tanya, aku hanya khawatir jika tidak, apakah ada hal yang perlu kita perhatikan demi keamanan dan kesehatan anak-anak. Mengenai jadwal sebelumnya juga apa, oh, oke. Tuh ya, lebih jelas lagi. Aku hanya khawatir jika tidak, apakah ada. Mengenai jadwal sebelumnya juga ini. Ini yang gue masih rada bingung ya, apakah benar atau tidak. Karena semua memang sudah pakai AI. Ya, AI aja bisa membuat seperti ini. Bahkan AI juga bisa membuat dokumenter. Tapi gue nggak tahu juga. Ini urusannya mereka. Gue nggak berani ambil kesimpulan kalau soal penyakit 3 huruf. Karena ini menyangkut apa? Menyangkut kredibilitas dari Ruben. Dipertanyakan setelah selesai tayang podcast saya dengan Densu. Tapi kami akan selalu hadir dengan bukti. Dan bukti ini bukan kami buat karena ini masalahnya jadi melebar ya. Bukan karena setelah tayangan Densu ada chattingan yang kemudian terekspos dan kami buru-buru untuk membuktikan bahwa kami tidak seperti apa yang dituduhkan. Tidak. Jadi ini adalah satu hal yang sudah lama kami persiapkan, melihat bahwa ini adalah salah satu isu yang selalu disampaikan oleh pihak S terkait dengan masalah kesehatan ya. Jadi sebenarnya bukti ini mau kami gunakan untuk proses mediasi, untuk proses persidangan, dan tidak kami ingin tunjukkan kepada masyarakat. Tapi karena ini demi kepentingan dan nama baik klien kami, mau tidak mau bukti itu akan kami sampaikan lebih awal dari apa yang seharusnya. Jadi kita sidang mediasi itu tanggal 15 Juli. Ya, dari diskusi-diskusi kami dengan klien kami itu, maka atas inisiatif dan etikat baik dari klien kami dan juga tentu atas masukan dari kami sebagai kuasa hukum, maka pada tanggal 25 Juli ya, tanggal 25 Juli Ruben sudah melakukan tes kesehatan. Meskipun Ruben sebenarnya merasa kenapa saya harus diperlakukan seperti ini, kenapa saya harus membuktikan saya, sementara dia tidak pernah membuktikan apakah dia juga sehat dan hal-hal yang lainnya. Tapi saya bilang udah tidak jadi persoalan. Jadi ini adalah bukti ya, bukti surat keterangan
ya, dari lembaga yang cukup dapat percaya kredibilitasnya. Di sini ada nama pasiennya, ya, bukan nama orang lain, tapi nama Ruben Samuel Onsu, dan tanggal pemeriksaannya itu adalah ini ada, ya, tanggal 25, ya, nanti saya tunjukkan, ya, sebentar. Nah, ini, ya, tanggal 25, dan pemeriksaan itu khusus untuk seperti apa yang diributkan akhir-akhir ini, yaitu mengenai masalah 3 huruf itu, ya, dan hasilnya adalah non reaktif, ya, jadi artinya negatif, ya. Jadi kalaupun memang misalnya artinya itu isunya itu, oh bukan sekarang tapi dulu misalnya, maka ini akan menjadi pertanyaan yang melebar. Kenapa kalau memang dulu dia tidak terkontaminasi atau tidak terkena penyakit itu, 3 huruf itu, kenapa anak-anak juga sehat-sehat saja? Tapi sekarang misalnya seperti itu, ini adalah hasil lab yang terbaru, ya, yang harusnya dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Dan ini bukan hasil AI, ya, khawatirnya AI dianggap itu pura-pura. Maka di sini kami juga akan sertakan bukti foto pada waktu dilakukan pemeriksaan, ya, cek darah, ya. Ada videonya kalau tidak salah, saya izin, ya, ini bukan untuk mencemarkan nama baik siapapun, bukan untuk apapun, tapi ini dengan etikat baik untuk membuktikan dan klarifikasi bahwa klien kami tidak seperti apa yang dituduh. Ini akhirnya kita jadi mengambil satu kesimpulan bahwa perang genderang itu semakin kencang. Gila, makin kencang banget. Gua nggak nyangka bisa sejauh ini saling membuka aib, saling membuktikan. Walaupun mereka berdalih ini untuk membersihkan nama, tapi kan ini aib keluarga yang seharusnya bisa dibicarakan pihak Ruben dan Sarwenda. Tapi ya gimana ya, ngeyel banget sih emang Sarwenda. Dia yang mulai pertama kali, akhirnya dia buka-bukaan. Gue sih yakin Ruben sebetulnya malu begini. Dia pernah ngomong kan statement bahwa dia nggak bangga. Dia nggak bangga dengan bahwa harus buka ini, dia punya informasi begini, terus di sananya kalah. Enggak, dia nggak bangga. Dia sebetulnya malu. Ini kan rumah tangganya. Dan gue yakin pasti Ruben sangat-sangat tertekan akan hal ini. Dan dia sangat-sangat tidak mau. Tapi harus dilakukan demi kebaikan anak. Kita tunggu video selanjutnya dan pasti gue akan bahas.